melakukan kunjungan lapangan ke tempat pembuangan sampah yang ada di Surabaya. Nah, di sini kami akan meninjau permasalahan yang disebabkan oleh pembuangan sampah tersebut. Dan kami akan mempersempit masalah tersebut ke dalam pencemaran tanah. Jadi ikuti terus vlog kita. Semuanya, aku Diva Purwota dari Prodi Aquaculture. Halo, perkenalkan nama saya Mari Surya dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Semuanya, kenalin nama aku Safarina Muniraisya Usman dari Prodi Rekayasa Nanoteknologi. Salam kenal. Halo semuanya, aku Audi Juliana Widiawati dari Prodi Teknik Industri. Halo semua, aku Paulina Dewi dari Prodi Teknik Elektro. Semuanya, aku Fazila Jasmine dari Teknik Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Muhammad Salahuddin Al-Fatih dari Prodi Sistem Informasi. Halo, aku Nadita Kasih Amalia Suryono dari Prodi Statistika. Halo guys, sekarang kita lagi ada di TPS Majarum. Sebelum itu, mari kita mengetahui tentang pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya. Sementara UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah termasuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Salah satu jenis pencemaran lingkungan yang akan kita bahas adalah pencemaran tanah. Lalu, apa sih pengertian dari pencemaran tanah itu? Pencemaran tanah atau darat merupakan penurunan kualitas tanah akibat masuknya ke dalam polutan ke lingkungan tanah berupa zat kimia, debu, panas, suara, radiasi, dan mikroorganisme. Penyebab terjadinya pencemaran tanah terbagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Limbah domestik, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan manusia, umumnya limbah domestik berupa sampah basah atau organik yang mudah diurai. 2. Limbah industri, yaitu limbah padat berupa lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan seperti sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, poliwood, pengawetan buah, dan lain-lain. 3. Limbah pertanian, biasanya berasal dari pestisida atau DDT, diklorodifenyl trichloroethana, yang digunakan oleh petani untuk memberantas hama tanaman. Limbah pertanian ini juga merupakan jenis pencemaran lingkungan. Dampak polusi tanah ketika tanah terkena polusi atau tercemar menyebabkan unsur hara terganggu. Akhirnya, tanah menjadi tidak subur dan tumbuhan akan mengalami gangguan pertumbuhan. Tumbuhan yang tumbuh di tanah berpolusi akan mengandung polutan. Jika tumbuhan ini dikonsumsi, maka akan berdampak pada kesehatan manusia. Tidak hanya itu, tanah akan kehilangan nutrisinya sehingga akan memicu terjadinya erosi. Tanah yang tercemar akan memiliki kadar garam yang tinggi sehingga mengganggu perkembangbiakan tumbuhan. Setelah mengetahui permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh TPS terhadap tanah, berikut ini kami paparkan solusi dan inovasi untuk mengatasi pencemaran tersebut. Yang pertama ada bioremediasi, di mana proses ini merupakan pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme berupa jamur dan bakteri. Penambahan mikroorganisme dilakukan dengan injeksi. Nah, mikroorganisme ini nantinya akan mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang tingkat racunnya kurang atau bahkan tidak beracun. Terdapat 2 cara dalam bioremediasi ini. Yang pertama, ex situ dan in situ. Ex situ dilakukan di luar lokasi pencemaran. Nah, prosesnya tanah yang tercemar ini nantinya akan dipindahkan ke tempat yang aman dan disuntikan zat pembersih. Kedua, ada in situ, yakni pembersihan tanah yang dilakukan di lokasi tercemar. Yang kedua, ada fitoremediasi.
Fitoremediasi ini adalah proses pembersihan, penghilangan, atau pengurangan polutan berbahaya dengan menggunakan bantuan tanaman atau biasa disebut hiperakumulator plant. Dalam proses ini, tanaman hiperkumulator memiliki karakteristik yang bermanfaat, yakni mampu menyerap lebih dari 10.000 ppm MnZnNi dan lebih dari 1.000 ppm cuprum dan Se, serta mampu menyerap lebih dari 100 ppm untuk CD, Pb, dan Co. Nah, jika dibandingkan proses bioremediasi dan fitoremediasi, bioremediasi memiliki biaya yang lebih besar dan cenderung kompleks, namun lebih bekerja dengan cepat dibandingkan oleh fitoremediasi. Namun, fitoremediasi ini juga memiliki kelebihan yang sangat mendukung penduduk sekitar TPS dengan mudah menggunakan proses ini karena cenderung lebih murah dan mudah untuk didapatkan. Maka dari itu kami memberikan inovasi, yakni penyemarakan penanaman pohon poplar dan tanaman jarak pagar di sekitar TPS dekat sungai yang ada di Surabaya, tempat kami melakukan observasi. Karena pohon poplar sendiri mampu mendegradasi komponen berbahaya seperti pestisida dan klorinat, sedangkan tanaman jarak pagar mampu meremediasi zat logam, terutama nikel atau Ni di dalam tanah. Mau tanya-tanya, kayak seputar wawancara gitu Pak. Wawancara, boleh? Isi ya Pak ya. Mau tanya Pak, ya, nanti ini kan sampahnya udah Bapak kumpulin dari beberapa sumber. Itu kan pembuangan akhirnya itu nanti di mana? Di mana? Terus itu setelah nyampe di sana, biasanya diprosesnya kayak gini. Dipilah-pilah gitu ya Pak. Plastik mana? Plastik dibuat apa gitu Pak? Apa jadi satu nanti? Mau dibuat pupuk. Tapi kalau kayak gini Pak, apa nggak mengganggu jalan motor? Jadi ini nggak ada komplain gitu Pak. Ya mungkin gitu aja Pak. Mohon maaf udah mengganggu bekerja Pak. Makasih Pak. Sebelumnya dengan ibu siapa? Saya Fahmi Bu. Mau tanya, apakah berdagang di sini kan sebelahnya ada TPS ya? Terus ada nggak sih pengaruhnya ada jadi sepi atau gimana? Nggak ada. Soalnya nggak begitu anak-anak. Oh, yang beli berarti dari Jarang bawah. orang. Oh. Terus sejauh ini mengganggu nggak Bu? Sama TPS ini? Ya. Jadi kayak ada sehari-hari ya Bang? Biasa. Udah lama Mas. Jualan. Berapa lama Bu? Ibu saya 20 tahun Pak. Oh iya, di sini. Berarti Padahal jelek sih. TPS ini juga udah 30 tahun nggak sih? Berarti emang lahan ini disediain buat TPS ya dari dulu. Lalu kondisi air di sini gimana? Saya beli. Ada pernah jualan. Oh, buat jualan. Kalau kayak air pam, air sumurnya gitu, bersih nggak? Ah iya, kondisi tanahnya berpengaruh nggak Bu sama limbah sampah gitu, kayak tetap subur aja atau enggak? Iya, biasa aja ya. Mungkin di situ aja Bu, dan terima kasih udah wawancara. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Eko.
Jadi di sini saya akan bertanya, apakah dampak memiliki tempat tinggal di dekat TPS ini ada terganggu atau tidak ya Pak? Nggak ada, Mbak, nggak ada yang komplain. Berarti tetap jalan seperti Ya, biasanya. seperti biasa. Terus kemudian sejauh ini apakah terganggu dengan adanya TPS atau mungkin yang tempat sampah sering lewat atau kegiatannya yang mengganggu di sekitar perumahan sini? Nggak ada. Berarti aman juga ya Pak? Aman. Apa kondisi di air sendiri di sini tuh bersih atau masih layak gitu Pak buat di Air apa itu? air PDAM dari sumbernya atau mungkin Masih layak, bersih. kalau dari air sungainya? Air sungainya ya depan itu. Kalau untuk tanah di sini buat tumbuhan tanaman tuh masih subur gitu ya Pak? Bagus, masih subur. Kalau ada kendalanya di sini yang biasanya sering terjadi itu apa ya Pak dari kegiatan TPS dari TPS sendiri? Kalau pagi itu macet. Pagi. Tapi sebentar, nggak ada, sudah lancar lagi. Berarti kendalanya cuman macet aja ya Pak? Soalnya di pinggir jalan. Nah, betul. Oh ya. Baik Pak, cukup sekian dari saya. Maaf ya Pak, enggak waktunya. Terima kasih Pak. Sama. Sekian penjelasan dari kelompok 3 Biodas 12. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan video kami tentang pencemaran lingkungan.